Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, iblis dan bala tentaranya tidak pernah berhenti menyesatkan umat manusia. Azazil sebagai rajanya bangsa jin yang disebut iblis, dia membuat sayembara kepada anak buahnya. Yang jelas siapapun dari anak buahnya berhasil menyesatkan umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, maka anak buahnya itu akan diberikan mahkota oleh iblis. Tentu dong, namanya diadakan sayembara dan diberikan mahkota penghargaan di hadapan semua jin, ya. Para jin yang kafir itu kan semuanya pengikutnya iblis. Tentu mereka antusias berlomba-lomba untuk mendapatkan mahkota tersebut. Nah, kebetulan objeknya adalah manusia. Ya, kita ini objeknya. Ada jin yang datang kepada iblis, lapor, raja, saya telah berhasil membuat pasangan suami istri bercerai. Nah, puas dia. Tapi kata raja iblis dia bilang, wah, itu sih biasa, nanti paling bisa rujuk lagi, apalagi cerainya baru talak 1, talak 2, nanti paling dalam masa iddah rujuk lagi. Tidak, kamu tidak mendapatkan mahkota penghargaan. Ada lagi yang datang, raja, lapor raja. Oke, apa yang telah kamu perbuat? Ya, perbuatan apa yang telah kamu lakukan? Saya berhasil membuat 2 orang ini bertengkar, tidak saling tegur sapa. Nah, ini kan prestasi dong, wahai raja, kata dia, ya. Terus iblis bilang, bagus sih, tapi tidak terlalu prestasi. Kenapa? Karena nanti kalau salah satunya dinasehati atau ada kejadian yang membuat mereka rukun kembali, ya mereka bisa rukun. Tidak akan selamanya mereka berseteru, tidak akan selamanya mereka bermusuhan. Jadi kamu belum bisa saya berikan mahkota penghargaan. Dan ada masih banyak lagi beberapa jin yang melapor tapi tidak diberikan mahkota. Nah, ternyata ada jin yang datang melapor dan diberi mahkota. Apa sih jenis laporannya? Ternyata dia datang, wahai raja, saya mau lapor. Iya, silahkan kamu lapor. Apa? Saya berhasil membuat manusia berbuat zina. Langsung iblis memberikan penghargaan. Wah, ini bagus nih, ini baru anak buah saya. Kalau manusia berbuat zina, maka dia sudah jelas dekat dengan neraka. Dia akan menjadi pengikut kita nantinya di akhirat, nanti sama-sama di neraka. Oke, kamu sekarang saya berikan mahkota. Jadi intinya dari cerita tersebut bahwa jin yang berhasil menggoda manusia berbuat zina akan menerima penghargaan mahkota tersebut. Kira-kira menurut Anda bagaimana tentang cerita itu? Ya, pasti semua jin berlomba-lomba untuk membuat manusia berbuat zina karena mereka sangat mengharapkan mahkota penghargaan dari raja mereka. Kebetulan manusia sebagai objeknya. Oleh sebab itu, berarti kita harus waspada. Jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan zina. Karena jika sampai anak buahnya iblis berhasil menggoda seorang manusia, 2 orang manusia, atau lebih daripada 2 orang melakukan perbuatan zina, maka dia akan mendapatkan dampak negatif yang sangat berat, baik di dunia ataupun di akhirat. Apakah Anda tertarik untuk mengetahuinya? Ya, kita akan bahas, tapi saya akan minum dulu ya. Bismillah.
Alhamdulillah. Baik. Rasulullah SAW bersabda, termaktub dalam Rawahu Al-Baihaqi. Kata Nabi, ya ma'syarul muslimin, fattaquz zina, fa inna fihi sitta khisalin. Salah satun fid dunya, wala salah satun fil akhirah. Wahai kaum muslimin, kata Nabi, takutlah kalian semuanya pada perbuatan zina. Karena perbuatan zina itu bisa mengakibatkan 6 dampak negatif tentunya. 3 di dunia dan 3 lagi di akhirat. Fa'amalati fid dunya fazihabul bahai wajhi wa qasrul umur wa dawamul faqr. Adapun yang 3 di dunia adalah hilangnya kewibawaan. Siapapun orang, sewibawa apapun orang, pangkatnya tinggi, atau mungkin mohon maaf, dia termasuk pemuka agama mungkin, terkenal di kalangan masyarakat. Tapi kalau sampai terjadi dia terjebak oleh iblis dan bala tentaranya melakukan perbuatan zina, maka wibawanya pasti hilang. Umpama tidak ketahuan dia melakukan, diulang lagi nggak ketahuan, pasti Allah akan membuat dia ketahuan dan pasti wibawanya hilang. Itu yang pertama di dunia, hilangnya kewibawaan. Jadi sudah tidak ada orang lagi yang percaya sama dia dengan perkataan-perkataan dia, walaupun perkataannya bijaksana. Tapi karena dia ketahuan berbuat zina, maka Allah hilangkan kewibawaannya. Yang kedua di dunia itu adalah memperpendek umur. Orang yang berbuat zina cepat mati. Entah itu pendek umurnya karena Allah berikan penyakit yang nggak bisa disembuhkan, atau memang ya usianya dibuat oleh Allah pendek. Bisa jadi dia mati dalam keadaan tidak terjadi apa-apa, maksudnya tidak ada penyakit. Entah itu na'udzubillah min dzalik ya, na'udzubillah min dzalik. Banyak dijumpai orang yang sedang berbuat zina diqadar oleh Allah mati di tempat. Itu bahkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Penutup yang sangat jelek sekali. Padahal inamal amalu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu yang dilihat adalah yang terakhir. Ternyata akhir dari amalannya adalah berbuat perbuatan dosa besar yang sangat Allah murkai. Yang ketiga adalah wadawamul fakri, mengekalkan kemiskinan atau kefakiran. Fakir itu tidak mesti bentuknya harta, tapi banyak terjadi orang yang melakukan perbuatan zina oleh Allah dibuat fakir harta. Atau dibuat oleh Allah hatinya selalu merasa kurang, walaupun sebenarnya secara materi dia termasuk orang yang cukup, tapi hatinya dibuat fakir, hatinya selalu dibuat kurang, hatinya merasa miskin. Itu dampak dari dia berbuat zina. Allah buat hatinya miskin sehingga hatinya nggak pernah tenang. Nah, orang yang hatinya nggak pernah tenang, gampang stres, ujung-ujungnya apa? Ya gampang mati juga. Na'udzubillah min dzalik. Itu 3 dampak yang di dunia, dampak yang negatif. Bagaimana dengan 3 dampak yang di akhirat? Fa'amalati fil akhirah, adapun yang di akhirat itu adalah wa azabun nar, fasuhtullahi tabaraka wa ta'ala. Itu yang pertama. Murkanya Allah yang maha barokah dan maha luhur. Mulai dari dia di alam kubur itu sudah disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Padahal kita tahu orang yang disiksa di dalam kubur berarti dia nanti akan disiksa di hari kiamat di dalam neraka selama-lamanya. Innal qabra awwalu manzilun min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat penentu di tempat-tempat akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Orang yang selamat di kuburan selanjutnya lebih mudah lagi. Fa ilam yanju, kalau di kuburan tidak selamat, fama ba'dahu aisaru minhu. Maka setelah kuburan nanti dia bangkit di hari kiamat, kumpul di padang mahsyar, itu lebih sulit lagi. Jadi dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, di kuburan disiksa, dan dia sudah mendapatkan
murkanya Allah yang maha barokah dan maha luhur. Yang kedua adalah wasu'ul hisab, jeleknya hisaban. Man husiba uziba, barang siapa yang dihisab secara mendetail nanti di akhirat, maka dia akan disiksa. Setiap orang yang kumpul di hari kiamat, hisabannya itu oleh Allah, diperintahkan kepada malaikat oleh Allah dengan cara detail, maka calon disiksa. Nah, orang yang berbuat zina waktu di dunianya tidak ada formalitas sedikit pun, tidak ada kemudahan sedikit pun. Allah akan detailkan dalam pemeriksaan amal buruknya. Sekecil apapun amal buruknya itu akan dibalas oleh Allah, termasuk perbuatan zina yang dia kerjakan, yang termasuk dosa besar nomor 2 setelah syirik kepada Allah. Allah betul-betul marah kepada dia. Jadi dia sudah mendapatkan murkanya Allah, kembali dalam keadaan membawa murka ke hadapan Allah, kemudian mendapatkan jeleknya hisaban, dan yang terakhir adalah wa'azabun nar. Dia akan disiksa di dalam neraka. Berapa lama dia disiksa di dalam neraka? Wa'alam, seandainya dia termasuk orang yang beriman, kemudian dia tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah, tapi dia melakukan perbuatan zina, dan di dalam dunia tidak dia taubati, bisa jadi ada harapan dia akan masuk ke dalam surga, tapi setelah dibakar di neraka. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa orang itu kalau mampir ke dalam neraka paling sebentar 30 juta tahun. Tidak mungkin orang yang berbuat zina itu mampir di nerakanya sebentar, nggak mungkin. Padahal sebentarnya 30 juta tahun, karena dia melakukan dosa besar. Dan perbuatan zina untuk melaksanakan taubatnya di negara kita itu sangat sulit, wahai saudaraku. Sangat sulit. Makanya iblis dan bala tentaranya berlomba-lomba orang-orang yang tinggal di luar negara Islam untuk bagaimana caranya mereka melakukan perbuatan zina, karena taubatnya sangat sulit. Entah itu bagi bujang dan gadis, ataupun orang yang status sudah berpasangan, suami atau istri, atau pernah menikah, janda atau duda. Itu semuanya sulit dilakukan untuk melakukan taubatnya. Tapi bukan berarti kemudian tidak bisa taubat, silakan bertobat. Tapi adapun diterima atau tidak, itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus berusaha semaksimal kemampuan jangan melakukan perbuatan zina. Dekat saja kata Allah jangan, wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati perbuatan zina. Kenapa? Kata Allah innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat menjijikkan, wa sa'a sabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Artinya kalau melakukan perbuatan zina itu akan mengarah kepada neraka. Jadi kita benar-benar harus punya rem yang sangat pakem agar terhindar dari perbuatan zina. Salah satu caranya adalah dengan berdoa kepada Allah. Nabi Yusuf selamat dari perbuatan zina dengan Zulaikha sebab apa? Diselamatkan oleh Allah. Itu seorang nabi, hampir terjadi perbuatan zina, tapi Allah selamatkan di dalam surat Yusuf. Nah, kita ini kan bukan nabi yang dijamin keselamatannya oleh Allah. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah diberikan keselamatan. Dan kita minta terhindar dari perbuatan-perbuatan jelek atau jeleknya anggota tubuh. Anggota tubuh kita ini jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Jadi kata Nabi, aku berlindung kepada Allah dari jeleknya telingaku, dari jeleknya pandanganku, dari jeleknya lisanku, dari jeleknya hatiku, dan dari jeleknya kemaluanku. Karena anggota tubuh yang dimintai perlindungan oleh Nabi dari perbuatan jeleknya itu sangat memungkinkan untuk mendorong manusia terjadi perbuatan zina atau melakukan perbuatan zina. Dari telinga bisa terjadi perbuatan zina, dari mata, dari mulut, dari hati, apalagi dari kemaluan. Perbuatan zina yang paling besar adalah dengan cara zina kemaluan. Artinya memasukkan kemaluan ke kemaluan
lawan jenis yang bukan mahramnya. Itu puncaknya. Tapi kan berawal semuanya dari telinga, dari mata, dari mulut, dari hati. Digoda terus oleh iblis dan bala tentaranya sehingga terjadilah perbuatan zina yang sebenarnya. Oleh sebab itu, wahai saudaraku, jangan pernah berhenti. Usahakan minimal setiap habis sholat 5 waktu kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Insyaallah Allah lindungi kita dan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, selamat dari perbuatan zina. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.